Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ahsan dengan nomor NIM 21199292 dari kelas TKM Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam kelas A yang diampu oleh beliau Bapak Mutamam MED. Di sini saya akan menyampaikan materi TKM untuk mengerjakan tugas ulangan akhir semester. Ya, pertama-tama alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja saya di sini akan menerangkan materi dari TKM bab 3, yaitu kepuasan pelanggan, tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan muara dari bisnis MMT. Mutu produk atau jasa perlu selalu ditingkatkan untuk memenuhi bahkan melampaui kepuasan pelanggan. Kegagalan memenuhi kepuasan pelanggan atau klien berarti kegagalan penerapan MMT. Untuk itu, dalam bab ini perlu dibahas topik-topik yang terkait, yaitu 10 pengertian pelanggan, cara pandang terhadap pelanggan, pengertian pelanggan, kemudian cara pandang terhadap pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan, kemudian yang terakhir ada mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Dan kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pelanggan dan siapakah yang disebut pelanggan kita. Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi di sini itu yang dinamakan pelanggan itu adalah orang yang bertransaksi, salah satu orang yang bertransaksi. Contoh, misalkan kita melakukan hal jual beli, bisnis jual beli. Pada bisnis jual beli itu ada beberapa unsur yang harus ada agar sesuatu tersebut disebut sebagai akad jual beli. Yang pertama ada penjual atau orang yang menawarkan atau menjual barang. Kemudian ada barang yang dijual atau barang yang diperdagangkan, objek. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pembeli atau orang yang membeli barang. Dan yang terakhir ada yang dinamakan sighot atau lafal yang diucapkan pada proses akad jual beli tersebut agar menjadi sah. Kemudian dalam konteks MMT, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa dan atau produk yang kita hasilkan atau kita berikan. Kemudian Gotes tahun 1994 mengatakan bahwa pelanggan menentukan mutu dan kita sebagai institusi menghasilkannya. Pelanggan dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan di sini itu bukan hanya satu pelanggan itu. Jadi di sini itu ada pembagian pelanggan lagi. Ada pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu institusi. Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa atau produk. Jadi di sini itu pelanggan eksternal itu biasanya orang-orang luar yang membeli produk kita. Kalau pelanggan internal itu biasanya anggota dari suatu organisasi kita, atau misalkan kita punya toko, di toko tersebut ada yang namanya reseller. Nah, reseller itu termasuk pelanggan internal karena dia itu bekerja sama dengan kita, kemudian dan masih tergolong pada organisasi perdagangan kita. Yang eksternal itu biasanya orang-orang luar yang selain dari instansi atau organisasi kita. Pada masing-masing kategori, baik pelanggan internal maupun eksternal masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer. Jadi dari dari dua pembagian tadi, pelanggan internal dan eksternal itu masih ada pembagiannya, yaitu pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Lanjut, dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal. Sebagai kategori pertama, manakala siswa ikut berperan dan berkontribusi bersama-sama pihak sekolah menghasilkan produk atau jasa.
Jadi di sini seperti yang saya sebutkan tadi, atau yang biasa disebut reseller, atau sekarang kan marak toko-toko online itu ya, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Itu ada yang namanya reseller. Yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu bekerja sama dengan kita menawarkan barang, tapi dia juga mengambil dari produk yang kita hasilkan. Misalkan kita menghasilkan baju, pakaian dan lain sebagainya, kemudian orang tersebut itu minat untuk ikut memasarkan, ikut berbisnis dengan kita, bekerja sama. Dan orang tersebut itu mengambil, tidak memproduksi barang sendiri, dia ngambil ke organisasi yang kita buat. Jadi kita sebagai produsen, dia itu sebagai kontributor atau orang yang berkontribusi. Kemudian pemasaran, dia juga terjun di dunia pemasaran, khususnya di dunia pemasaran untuk pemasaran produk kita. Kemudian sebagai kategori pertama, manakala siswa ikut berperan dalam kontribusi bersama-sama pihak sekolah menghasilkan produk atau jasa. Di lain sisi, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal atau pelanggan dari luar, manakala mereka pasif hanya menerima begitu saja dan tidak berperan dalam menghasilkan produk atau jasa sekolah. Jadi ada kan, misalkan sekolah mempunyai koperasi atau toko sekolah itu, dia menjual seragam, alat tulis, fotokopi dan lain sebagainya. Itu ketika siswa disebut pelanggan internal itu ketika siswa tersebut benar-benar dia itu menjadi pelanggan dari toko tersebut, dari toko sekolah tersebut. Misalkan dia ikut memasarkan, kemudian dia juga berkontribusi, atau misalkan ini loh ngeprint di sini aja, ngeprint di koperasi ini, dia juga ikut memasarkan, seperti itu. Kalau siswa yang tergolong eksternal dalam ranah sekolah itu tadi yang saya sebutkan, toko milik sekolah itu, siswa tergolong eksternal ketika dia hanya pasif, hanya menerima begitu saja dan tidak berperan dalam menghasilkan produk atau jasa sekolah. Jadi dia itu cuma beli di toko ini aja, beli. Jadi dia cuma beli, ya begitu saja, cuma beli. Jadi seperti pelanggan pada umumnya gitu. Penulis lebih setuju pandangan yang pertama, karena pada kenyataannya umumnya siswa aktif meningkatkan kemampuan dirinya. Jadi dia itu ikut andil dalam misalkan dia ikut membantu bagian koperasi di fotokopi. Nah, dia misalkan menjilid, dia ikut membantu menjilid atau apa gitu. Dia itu ikut berkontribusi di sekolah. Jadi dia itu tergolong siswa yang pelanggan internal, siswa internal. Kemudian misalnya dengan membeli buku, bahkan mengikuti les privat di luar sekolah untuk lulus ujian dengan meraih nilai yang tinggi. Ilustrasi kategori dan klasifikasi pelanggan di lembaga pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian lanjut, secara kelembagaan, pelanggan eksternal primer dalam konteks sekolah adalah siswa. Manakala siswa dianggap pasif tadi yang saya sebutkan, dia cuma membeli barang tanpa adanya kontribusi atau bekerja membantu jasa dari sekolah tersebut. Kemudian eksternal sekunder, yang tadi yang pertama itu eksternal primer, itu ketika siswa tadi dianggap pasif atau cuma membeli barang. Kemudian ada eksternal sekunder, itu yang kedua. Eksternal ini pembagian eksternal. Eksternal sekunder adalah orang tua atau wali murid. Dan eksternal tersier, jadi sekunder itu tidak selamanya dia itu membeli barang di kita di toko tersebut. Dan eksternal tersier adalah masyarakat dan pemerintah gitu. Kemudian lanjut, bertolak dari penjelasan pengertian pelanggan di awal bab tadi, adalah pelanggan adalah semua pihak yang menerima produk atau jasa yang dihasilkan. Maka secara individual sebagai guru di sekolah, pelanggan internal primer adalah siswa, manakala siswa berperan aktif dalam mencapai hasil belajar. Ini masuk ke internal. Tadi eksternal sudah selesai, ada 3 pembagian: eksternal primer, sekunder, kemudian tersier. Kemudian kita masuk ke pelanggan internal primer adalah siswa, manakala siswa berperan aktif dalam mencapai hasil belajar. Jadi dia itu berperan aktif dalam sekolahnya. Pelanggan internal sekunder adalah kepala sekolah dan staf, jadi staf sendiri. Seperti halnya kita kan ke ranah pendidikan, siswa tersebut, misalkan gini, pandangan kita rubah ke pendidikan. Misalkan
di sekolah itu ada beberapa unsur-unsur yang harus ada jika sesuatu itu bisa disebut sekolah. Contoh bangunan, ada bangunannya. Bangunan itu sebagai wadah dari organisasi, misalkan organisasi tersebut. Kemudian ada sekolah, ada kepala sekolah, ada staf guru, tenaga pendidik dan lain sebagainya. Itu dikategorikan sebagai internal sekunder. Kemudian ada siswa itu sebagai internal primer. Kemudian ada hipnata taman dan rumah tangga dan lain sebagainya, itu yang mendukung sarana prasarana sekolah, misalkan membeli sapu dan lain sebagainya, itu tergolong pada internal tersier, satpam, tukang kebun dan lain sebagainya. Sebagai kepala sekolah yang lebih punya tanggung jawab memanajemen guru, staf dan sarana prasarana daripada mengajar di kelas, maka pelanggan internal primer guru, pelanggan internal sekunder adalah staf administrasi dan staf pendukung, dan pelanggan internal tersier dapat jadi juga satpam, penata taman dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana sekolah. Dan terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah, khususnya siswa, yang tidak hanya sekedar terlibat transaksi jual beli sebagaimana terjadi di toko atau pasar, tetapi siswa yang disertai dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai penyedia jasa, sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untung rugi, namun ada semangat dan bimbingan secara profesional untuk meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya. Sehingga terminologi pelanggan untuk siswa banyak pihak mengusulkan untuk diganti dengan klien. Jadi yang tadinya saya menggolong pada buku tersebut saya menggolongkan bahwa pelanggan, bahwa siswa itu disebut pelanggan, itu diganti menjadi klien. Götz menegaskan dalam konteks MMT, seorang manajer harus fokus pada pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Kemudian lebih jauh perlu dimaknai bahwa kepuasan lebih lanjut dari deskripsi di atas ialah cakupan dan deskripsi T dalam TQM di bab 1, di mana T atau dictates that everything and everybody in the organization is involved in the enterprise of continuous improvement, mengarahkan segala yang benda atau fasilitas dan setiap orang di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Setiap orang di organisasi di sini perlu diperluas maknanya, yaitu pihak dalam maupun pihak luar organisasi, sehingga pelanggan yang satu menjadi pemasok bagi pelanggan yang lain dalam organisasi. Berikut perbandingan pandangan antara organisasi yang konvensional dan kontemporer khususnya MMT. Ada pemasok, kemudian proses di instansi, atau misalkan packing dan lain sebagainya, kemudian sampai ke pemasok lagi. Ada lagi pandangan pemasok. Setelah pemasok itu masuk ke pelanggan dan pemasok, terus berjalan sampai ke pelanggan. Jadi pada jenjang pelanggan dan pemasok di sini itu bisa disebut sebagai transaksi. Kemudian yang kedua adalah cara pandang perlakuan pelanggan. Seperti dijelaskan di bab 1 bahwa salah satu tantangan terberat dari pelaksanaan MMT adalah komitmen pimpinan puncak dan pimpinan menengah untuk mendelegasikan sebagian peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini tidak mudah karena cara pandang umumnya pimpinan tersebut merasakan kehilangan sebagian kekuasaan mereka. Dalam manajemen MMT harus dihindari one man or one woman show. Perlu ada pendelegasian sebagai wujud dari manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting dalam MMT. Pimpinan umumnya tidak menyadari bahwa pendelegasian dengan rincian yang jelas dan fasilitasi yang memadai akan menjadi pemberdayaan bagi penerima delegasi, dan pemberhasilan pelaksanaan tugas tersebut akan menumbuhkan kepuasan, kepercayaan diri, dan yang lebih esensial adalah pengakuan terhadap yang menerima delegasi. Peran dan fungsi pimpinan pada cara pandang paradigma kontemporer, pimpinan adalah pelayan atau lebih tepatnya pemasok bagi semua warga atau pihak yang menerima hasil kerja atau produk darinya. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini, pimpinan puncak dan menengah perlu merubah paradigma struktur organisasi terbalik. Paradigma konvensional, struktur suatu organisasi pimpinan berada pada posisi yang paling atas. Jadi seperti organisasi ya, di mana yang paling atas itu namanya pemimpin. Jadi misalkan dia itu mencetuskan suatu organisasi yang menghasilkan beberapa produk atau jasa dan lain sebagainya,
yang kedudukannya itu dia itu di atas. Jadi misalkan kita beli di produknya si ini gitu. Dan bawahnya pimpinan menengah. Jadi ada beberapa pimpinan puncak atau pusat, kemudian bawahnya itu ada misalkan manajer dan lain sebagainya itu. Dan kemudian di bawahnya lagi ada supervisor, dan paling bawah adalah pekerja garis depan. Untuk konteks sekolah, cara pandang terhadap pelanggan sama seperti skema struktur organisasi yang terpampang di dinding, yaitu kepala sekolah berada di puncak, dari ke bawah wakil kepala sekolah, bawahnya lagi kepala bagian, dan guru dan staf, dan yang paling bawah adalah siswa, sebagaimana diilustrasikan dalam gambaran tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian sebaliknya, sesuai pandangan kontemporer terhadap pelanggan, maka pada pandangan paradigma kontemporer, kepala sekolah adalah pemasok bagi semua pihak internal sekolah. Jadi tadi sudah saya sebutkan, organisasi itu yang paling atas itu adalah ketuanya. Jadi kalau misalkan di ranah sekolah itu yang paling atas sendiri itu kepala sekolah. Jadi dia itu sebagai pemasok dari anak-anaknya, dari bawah-bawahnya, guru, staf, siswa. Yang paling bawah itu siswa. Kemudian menerima produk yang dihasilkannya. Produk yang dihasilkan kepala sekolah dapat berupa antara lain kebijakan, arahan, perintah, dan bahkan termasuk bentuk produk yang paling sederhana berupa draft atau konsep surat. Jadi misalkan dia akan mengadakan misalkan ada siswa kan anggota dari organisasi paling bawah. Siswa tersebut itu melanggar satu peraturan, misalkan dia itu menghancurkan salah satu sarana prasarana sekolah misalkan. Kemudian ada yang namanya beberapa ketua tadi yang sudah saya sebutkan itu, misalkan wakil, guru, dan lain sebagainya. Itu setiap pemimpin, setiap kepala itu memiliki kebijakan, dan kebijakan paling pusat itu berada pada kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai kebijakan apa? Misalkan dihukum untuk mengganti yang baru, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, A, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal atau pelanggan luar. Pelanggan eksternal bidang pendidikan, khususnya satuan pendidikan, adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, masyarakat pengguna lulusan, dunia usaha dan industri, DUD, dan pemerintah. Kebutuhan siswa dan orang tua umumnya adalah bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di sekolah itu misalkan SMK kan kejuruan, di situ bidangnya pekerjaan, menjurus ke dunia kerja. Itu dari sekolah itu biasanya ada jalan atau jembatan untuk siswa yang berprestasi. Misalkan siswa si A, namanya si A, dia itu memiliki potensi bekerja yang di bagian ini. Nah, dari sekolah itu menjembatani agar siswa tersebut setelah lulus itu bisa bekerja di bidang yang dia potensi tadi. Misalkan dia berpotensi sebagai pendidik. Nah, jadi dari sekolah itu memberikan jembatan agar siswa tersebut bisa terus mengembangkan potensinya di dunia pendidikan, seperti itu. Kemudian dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka. Jadi untuk hal ini siswa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan, bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja di DU atau DI. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, siswa tersebut itu bisa dijembatani oleh pihak sekolah agar dia itu bisa meneruskan potensinya. Misal dia sebagai pendidik, dari sekolah itu bisa menjembatani dia agar bisa terus berpotensi di dunia pendidikan, seperti itu. Kemudian informasi dari orang tua dapat diperoleh melalui angket, pertemuan khusus atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop atau focus group discussion (FGD), dan informasi dari perguruan tinggi dan DU atau DI dapat diperoleh melalui studi pelacakan. Jadi kita bisa mengetahui potensi anak tersebut melalui lingkungannya. Pertama, anak tersebut itu berpotensi seperti apa sih? Misalkan di sekolah itu dia aktif, misalkan public speaking, aktif dalam pembelajaran itu.
Apa faktor yang mempengaruhi dia bisa menjadi aktif tersebut? Dia aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan, aktif misalkan ditunjuk bisa begitu. Dia itu memiliki potensi yang potensi bahwa dia itu bisa terjun ke dunia pendidikan. Itu faktor yang mempengaruhi itu apa? Kita bisa bertanya pada orang tua. Misalkan kita tanya orang tuanya, kok bisa anak tersebut itu aktif sih bu? Misalkan, kok bisa aktif di sekolah ini seperti ini? Oh ternyata dari orang tuanya memberikan beberapa metode pendidikan agar anak tersebut bisa aktif di sekolah. Misalkan di rumah dia di les privat sama orang tuanya, atau di les privat di mana misalkan. Itu misalkan seperti itu. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi bisa meninjau siswa tersebut potensinya itu di mana. Kemudian kita selain dari orang tua, bertanya kepada orang tua, kita bisa memperoleh dari pertemuan khusus. Misalkan ada rapat orang tua dan rapat wali murid dan guru atau komite sekolah itu bisa saja diadakan rapat khusus. Kan kita sudah belajar di RPP itu ada namanya penilaian, aspek penilaian. Penilaian di sini itu ada beberapa faktor, misalnya penilaian sikap, perilaku, penilaian pengetahuan dan lain sebagainya itu ada. Dan kita lihat penilaian sikap kita kan sebagai guru kita itu harus tahu penilaian sikap tersebut melalui apa. Penilaian tersebut melalui apa? Melalui kesehariannya, caranya berbicara, caranya bertingkah laku di sekolah, caranya menangkap pembelajaran, caranya menyikapi pembelajaran dari guru. Itu kita bisa tahu penilaian sikap itu dari situ. Dan bagaimana kita bisa menilai, tidak mentah-mentah bahwa misalkan di sekolah dia itu nakal, tapi kok nilainya bagus. Itu kita tidak mentah-mentah menilai, saya ini nakal, anak ini nakal. Itu tidak mentah-mentah menilai seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu kepada, misalnya kita melalui penilaian sikap, dia gini tapi nilainya bagus. Kita adakan rapat komite sekolah dan wali murid. Nah, dari situ kita nilai. Misalkan si A, bin siapa dipanggil ke depan, terus kamu di sekolah seperti ini, nggak bagus, ini kurang rapi dan lain sebagainya. Kita tanyakan ke orang tuanya, Pak, ini si A itu anaknya seperti ini itu gimana? Di rumah itu pendidikannya itu seperti itu. Jadi kita bisa tahu. Misalkan anak ini nakal itu sebabnya apa? Anak ini memiliki potensi yang bagus, itu faktor yang mempengaruhi itu apa? Gitu. Kemudian di sini ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal. Eksternal tadi sudah saya sebutkan bahwa seperti orang tua dan lain sebagainya. Ini internal. Pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan adalah siswa, sedang yang sekunder adalah staf karyawan TU tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kontak saran, angket, FGD, workshop, dan studi pelacakan atau trial studi perlu dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan. Prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, dan wakil masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu sekolah. Hasil rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan ke dalam silabus mata pelajaran yang selanjutnya dideskripsikan ke dalam kurikulum dengan rencana persiapan pembelajaran atau yang disebut RPP. Untuk itu, kepala sekolah dan khususnya guru harus mampu memahami silabus, kurikulum, dan RPP dari masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Tim untuk sekolah dapat menggunakan workshop bersama DU atau DI atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabus dan kurikulum sesuai yang dapat memuaskan mereka. Untuk sekolah kejuruan, perumusan kurikulum dapat menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi di dunia industri usaha. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kejuruan itu biasanya menjorok ke dunia kerja.
Kemudian yang keempat ada mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Acuan utama program sekolah adalah kurikulum. Kurikulum itu sesuatu yang diterapkan di sekolah tersebut. Misalkan kurikulum K13, kurikulum 13 itu kurikulum itu memiliki penekanannya itu seperti apa? Seperti halnya sekarang itu Merdeka Belajar. Kurikulumnya Merdeka Belajar. Jadi siswa tersebut terserah siswa tersebut dalam memahami pembelajaran itu seperti apa, mau seperti apa caranya, itu terserah siswa tersebut. Dia merdeka, dia bebas belajar, mau belajar di alam, mau belajar sendiri, mau seperti apa. Tapi di sini itu merdeka belajar itu berarti dia itu aktif dalam pembelajaran. Poin bagusnya itu dia itu bebas mau belajar dari mana saja. Tapi ada poin min atau poin negatifnya itu guru. Nah, kita kembali ke guru. Guru di sini itu ketika siswa tersebut aktif merdeka belajar, guru di sini itu cenderung kurang aktif dalam menyampaikan materi pembelajaran, begitu. Kemudian langkah-langkah selanjutnya dalam mengakomodasi pasukan pelanggan adalah menuangkannya ke dalam program sekolah yang dirumuskan dalam rencana kerja sekolah atau RKS untuk siklus waktu 4 tahunan dan dirinci dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan rencana kerja dan anggaran sekolah RKAS secara nasional, salah satu program dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya itu menyampaikan materi. Mengapa saya mengambil materi pelanggan tadi ya? Itu karena itu merupakan pelanggan tersebut atau klien itu merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi. Kan kita mengembangkan mutu pembelajaran ya, di mana mutu pembelajaran tersebut salah satu unsur yang pokok itu adalah siswa itu sebagai klien atau pelanggan. Ada beberapa unsur pokok dalam peningkatan mutu pembelajaran. Yang pertama itu faktor pendidik atau tenaga pendidik, kemudian ada faktor orang tua, kemudian ada faktor materi, metode dan lain sebagainya, dan salah satunya itu faktor pelanggan. Bagaimana cara kita memanajemen kegiatan pembelajaran agar pelanggan itu betah, agar pelanggan itu konsisten? Itu bagaimana caranya? Itu kita harus mengetahuinya, karena pelanggan itu yang tadi sudah saya sebutkan, pelanggan itu salah satu unsur penting dalam transaksi pembelajaran ini. Ya, ada wadah. Jadi misalkan di skema ya, ada satu wadah besar, itu namanya sekolah atau organisasi. Kemudian ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama ada kepala sekolah, ada guru, ada staf, karyawan, ada siswa, ada beberapa kebijakan, materi pembelajaran, kurikulum dan lain sebagainya. Ya, itu saya sudah bagaimana pentingnya pelanggan dalam meningkatkan mutu pembelajaran itu penting sekali. Karena gini, contohnya gini, kita sebagai guru, kita memiliki murid. Ketika murid tersebut berhasil menyukseskan, berhasil dalam dunia pendidikan, itu bukan hanya kita saja yang bangga, tapi beberapa pihak bangga, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan, orang tua, lingkungannya. Murid tersebut hidup di lingkungan seperti di lingkungan A, dia itu hidup di lingkungan A. Ketika dia itu sukses dalam dunia pembelajaran yang kita ampuh, itu lingkungannya itu pasti bangga, oh dia sukses, dia sudah berhasil, lingkungannya itu bangga. Ada juga faktor orang tua. Orang tua tersebut bangga, wah anak saya berhasil, saya sekolahkan di sini, saya
belajarkan di sini dia itu berhasil. Berarti tadi mutu pendidikan kita itu sudah bagus karena kita sudah mencetak generasi yang berhasil, dan generasi yang bahkan bagi orang-orang, bagi lingkungan, bagi orang tua dan lain sebagainya, bagi kita sendiri sebagai guru. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan untuk tugas UAS dari beliau Bapak Mutamam MED. Mungkin banyak tutur kata kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, di hati teman-teman sekalian. Saya Ahmad Maulana Hasan dengan nomor NIM 2119292. Akhirul kalam, banyak salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, terima kasih untuk waktunya. Saya cukupkan materi yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.